itu ada kota Ikonium, ada kota Listra, dan juga ada kota Derbe. Di sana orang-orang itu tidak percaya kepada Tuhan. Mereka itu malah membuat patung-patung yang besar, lalu mereka menyembah. Mereka adalah orang-orang penyembah berhala. Wow, sehingga di kota-kota yang lain juga ada orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, orang-orang ini disebut sebagai rasul-rasul Kristus. Nah, pada suatu hari Rasul Paulus dan juga Barnabas ingin pergi ke kota Listra untuk memberitakan firman Tuhan di sana. Karena mereka tahu di sana orang-orang banyak yang tidak peduli dengan Tuhan. Mereka tidak mau percaya Tuhan. Mereka lebih bagus percaya kepada dewa mereka. Wah, Rasul Paulus dengan sedihnya, dan karena dia sedih, wah, ini pasti mereka akan masuk neraka. Kita harus beritakan firman Tuhan, yaitu Yesus Kristus yang mampu menyelamatkan semua orang. Nah, saat itu adik-adik, Rasul Paulus bersama Barnabas pergi ke Listra. Namun sebelum mereka sampai ke Listra, mereka masih sempat ke salah satu kota, yaitu Ikonium. Di sana adik-adik, mereka dengan semangatnya memberitakan firman Tuhan kepada penduduk-penduduk Ikonium. Mereka berkata kepada mereka, "Hai kalian semua, percayalah kepada Tuhan, karena hanya Yesus Kristuslah yang mampu menyelamatkan semua orang yang telah mati di atas kayu salib. Tidak ada Allah lain yang bisa menyelamatkan semua orang berdosa." Maka saat itu juga Rasul Paulus bersemangat memberitakan firman Tuhan. Tiba-tiba ada tahu, ternyata di situ juga ada orang-orang Yahudi tidak percaya kepada Tuhan. Mereka itu karena pembesar-pembesar dan mereka merasa diri mereka hebat, maka mereka tidak mau mendengarkan firman Tuhan. Lalu mulailah mereka menghasut orang-orang yang di situ, yang di kota Ikonium itu. Kenapa kalian percaya kepada mereka? Mereka itu adalah dewa-dewa palsu. Mereka bukan siapa-siapa. Saat itu juga orang-orang, oh iya ya, kenapa kita percaya kepada mereka? Nah, saat itu juga mulailah mereka mengusir Rasul Paulus bersama Barnabas dari Ikonium. Tetapi ada tahu, ternyata mereka itu tidak putus asa. Mereka dengan semangatnya mau pergi ke kota lain untuk memberitakan firman Tuhan. Maka saat itulah mereka berpikir, sekarang kita harus ke kota Listra, karena di sana juga ada orang-orang yang menyembah berhala. Dan kalau kita tidak ke sana untuk memberitakan firman Tuhan supaya mereka bertobat kepada Yesus Kristus yang telah menanggung dosa kita, maka kasihan mereka akan masuk neraka. Kita tidak boleh putus asa ya, kita harus ke sana. Maka Rasul Paulus dengan semangatnya dan Barnabas, mereka pergi ke Listra. Mereka berjalan, akhirnya mereka sampai ke Listra. Dari jauh adik-adik, ternyata ada seorang yang duduk di pintu gerbang. Karena pintu gerbang itu adalah tempat di mana orang-orang yang masuk ke kota, ada juga yang keluar di kota itu, sehingga banyak orang di situ. Dan ada orang itu yang duduk di situ. Lalu Rasul Paulus melihat, ini orang kenapa kok duduk di sini? Ada apa ya? Ternyata orang itu dia duduk di situ dan mulai meminta-minta, "Pak, tolong aku lapar. Tolong aku, Pak, aku tidak punya makanan. Pak, aku haus. Aku tolong aku, Pak, aku haus banget. Aku tidak bisa berjalan. Tolong aku, Pak, tolong aku." Nah, saat itu Rasul Paulus melihat kejadian semuanya itu, dan dia mendengar perkataan orang lumpuh itu. Lalu, orang itu orang lumpuh ternyata. Lalu ada orang yang berkata kepada orang lumpuh itu, kamu yang minta terus kerjanya. Kamu harus kerja baru bisa makan. Kalau kamu nggak kerja, kamu nggak bisa makan. Lalu orang lumpuh itu berkata, "Pak, kakiku sejak dilahirkan udah lumpuh, sangat lemas dan aku tidak bisa jalan. Tolong aku, Pak, aku lapar. Bahkan aku haus, aku tidak bisa bekerja." Nah, saat itu adik-adik, Rasul Paulus melihat, wah, orang lumpuh ternyata. Maka Rasul Paulus dengan semangat memberitakan firman Tuhan di situ. Rasul Paulus mulai berkata kepada orang banyak yang keluar masuk kota itu, berkata kepada mereka, "Hai engkau, percayalah kepada Tuhan, karena hanya Yesus Kristuslah yang telah mati di atas kayu salib, yang bisa menanggung semua dosa kita. Bahkan Dia yang mampu menyelamatkan kita. Bahkan Dia juga bisa mampu menyembuhkan orang lumpuh ini." Maka Rasul Paulus dengan semangat memberitakan firman Tuhan. Tetapi adik-adik tahu, di situ banyak orang yang keluar
tidak pernah memperhatikan Rasul Paulus yang begitu semangat memberitakan firman Tuhan. Maka Rasul Paulus mulai melihat, ternyata adik-adik, cuma satu orang yang memperhatikan Rasul Paulus, yaitu orang lumpuh tadi yang duduk di sini. Lalu dia duduk dan mulai memperhatikan Rasul Paulus dengan seksama, bahkan dia mendengar perkataan Rasul Paulus bahwa Tuhan pasti menyelamatkan semua orang, bahkan Tuhan juga pasti menyembuhkan orang sakit. Maka dia penuh pengharapan, oh seandainya aku bisa disembuhkan, aku tidak mungkin duduk dan meminta-minta lagi. Maka Rasul Paulus melihat bahwa orang itu telah percaya kepada Yesus Kristus. Maka saat itulah dia langsung berkata kepada orang itu, "Hai engkau, bangkitlah, berdirilah tegak di kakimu." Maka orang lumpuh itu dengan penuh percaya, dia berusaha bangun karena sejak kecil dia belum pernah berdiri. Maka dia berusaha bangun. Aku bisa berdiri. Bahkan aku bisa berjalan. Kok aku bisa berdiri? Wow, hebat Tuhan. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Oh Tuhan, hanya Tuhan sendirilah yang mampu menyembuhkan aku. Hanya percaya kepada Tuhan. Maka semua orang yang keluar masuk di situ melihat, kamu yang tadi duduk di sini, tiba-tiba kamu bisa berjalan. Oh, jangan-jangan kamu pembohong, kamu. Lalu dia berkata, enggak. Aku tidak pembohong. Aku memang sejak kecil sudah lumpuh, tidak bisa berjalan. Bahkan sejak dilahirkan, aku tidak pernah berjalan. Aku tidak pernah merasakan bagaimana cara berjalan. Langsung orang-orang banyak itu melihat, dia bisa berjalan. Lalu dia berkata, itu mereka yang menyampaikan firman Tuhan. Kemudian aku bisa percaya, dan saat ini aku bisa selamat. Aku bisa berjalan. Aku bisa disembuhkan. Oh, terima kasih Tuhan. Maka saat itu juga orang-orang yang ada di situ mulai, oh ya, mereka ya yang menyembuhkan dia. Hebat ya. Lalu langsung mereka, orang-orang banyak itu langsung bersepakat, wow, hebat. Dan saat itu langsung mereka berteriak dengan bahasa mereka itu, bahasa Likonia, dan berkata bahwa, lihatlah, dewa-dewa telah turun menjadi rupa manusia di tengah-tengah kita. Marilah, lihatlah. Wow, lihatlah. Lalu saat itu juga orang-orang itu kaget. Ada yang awalnya tidak melihat dan mereka kaget. Lalu mereka semua orang yang lain yang tadinya tidak mendengar, kemudian mereka mendengar karena orang banyak itu berseru. Mereka berkumpul semua dan bersukacita bersama orang yang sudah disembuhkan itu. Dan saat itu juga ternyata imam mereka, yaitu yang ada di luar kota, mendengar perkataan, bahkan seruan, bahkan heboh-hebohnya mereka di situ. Mendengar, ada apa ya? Kok berisik banget di pintu gerbang itu ya? Jangan-jangan ada sesuatu. Lalu ada orang berkata kepada imam itu, "Hei imam, di sana ada dewa-dewa telah turun dan mereka telah menyembuhkan orang lumpuh yang setiap hari duduk di gerbang itu." Wow. Lalu imam itu, dewa-dewa telah turun. Saat ini juga kalian harus cepat ambil semua persembahan yang aku perintahkan sekarang. Maka saat itu Imam Zeus langsung berkata kepada dewa-dewa itu, saat ini juga ambil lembu. Lalu orang itu mengambil lembu. Jangan lupa bawa juga dengan karang bunga. Lalu mereka membawa dengan karang bunga. Kemudian mereka membawa dan mereka mempersembahkan kepada dewa itu. Setelah mereka mempersembahkan kepada rasul itu, langsung mereka berkata kepada orang itu, lihatlah. Langsung imam-imam itu berseru kepada orang-orang banyak di situ, "Hai kalian, lihatlah, dewa-dewa telah turun. Marilah semua, marilah kita sembah mereka. Marilah semua yang penduduk yang ada di sini, semua orang yang ada di depan pintu gerbang ini, marilah kita sembah mereka." Lalu mereka datang berkumpul bersama, lalu mereka sujud dan menyembah, "Hidup Dewa Zeus, hidup Dewa Zeus, terpujilah Dewa Zeus, terpujilah." Maka Rasul Paulus tiba-tiba mendengar, ada apa ini? Kok mereka bisa berseru? Lalu Rasul Paulus datang, kenapa mereka menyembah aku? Aku juga sama seperti mereka. Lalu Rasul Paulus dengan marahnya langsung membuka bajunya, langsung dia masuk ke tengah-tengah itu dan berkata kepada orang banyak,
terus sujud dan menyembah, hiduplah Dewa Zeus, hiduplah Dewa Zeus. Maka saat itu juga tiba-tiba karena banyak orang terus menyembah, maka orang-orang yang tadi di Ikonium tadi yang mereka mengusir Rasul Paulus dan Barnabas itu tiba-tiba mendengar, ada apa? Kemudian mereka datang dan melihat, wah, itu kan mereka yang pernah kita usir di tempat kita. Ayo kita suruh supaya usir. Ayo mereka datang. Hei, kenapa kalian menyembah dewa-dewa itu? Itu adalah dewa-dewa palsu. Jangan menyembah mereka. Lalu orang-orang itu berkata, hei, kamu nggak tahu ya, orang lumpuh yang sejak kecil bahkan dia tidak pernah berjalan, sekarang dia sudah disembuhkan oleh mereka. Lalu orang Farisi itu berkata, orang-orang Yahudi yang tidak percaya Tuhan itu berkata, kamu ya, kamu nggak dengar perkataan mereka di sana. Mereka di sana melarang kalian untuk tidak boleh menyembah mereka. Lalu mereka mulai, oh iya juga. Langsung mereka saat itu semangatnya mereka berusaha untuk melempar Rasul Paulus, mengusir Rasul Paulus di situ. Lalu mereka mengambil batu karena mereka melihat bahwa Rasul Paulus begitu semangat banget. Dia mengambil batu dan melempar. Pergi, kamu nggak usah di sini, kamu adalah dewa palsu. Tidak usah datang ke sini. Dilempar Paulus sampai darahnya bercucuran, bahkan sampai dia pingsan. Ketika adik-adik tahu, ketika dia pingsan, orang-orang itu telah balik dan rasul-rasul mengiringi dia. Mungkin dia telah mati, tetapi mereka percaya bahwa Tuhanlah penyelamat mereka. Maka saat itu juga Rasul Paulus bangun dan menatap semua rasul-rasul yang mengiringi mereka. Disitulah mereka berkata kepada orang-orang di situ, kita harus percaya kepada Tuhan. Nah, adik-adik, dari sini kita dapat belajar bahwa hanya Tuhanlah satu-satunya penyelamat semua orang. Tidak ada Allah lain yang bisa menyelamatkan kita. Dan apapun situasinya, kondisinya, kita harus tetap semangat untuk memberitakan firman Tuhan. Oke, sekian dari cerita kakak ucapkan selamat pagi. Salam Maranatha.